Untuk apa mujizat? Nah, ini dia. Menyatakan kuasa Allah. Menyatakan Tuhan hadir. Tapi mengapa tidak dialami? Saya tulis saja selintas begini, cepat aja saya tulis. Ya banyak faktor. Pertama, dosa. Dosa menjauhkan kita dari berkat Tuhan juga. Yang kedua, kesalahan ajaran. Seperti David Hume yang saya sebutkan. Atau dia berkata, aku tidak perlu mujizat. Karena itu dia nggak minta. Jadi begitu sakit langsung lari ke Pineng. Lari ke Mount Elizabeth. Lari ke Amerika. Apalagi kalau duitnya banyak kan. Nah Tuhan di surga senyum-senyum aja. Silakan pergi aja. Kan duit banyak. Itu sebabnya yang sering mengalami mujizat itu seringkali orang miskin. Jadi ada juga berkatnya orang miskin ini ya. Iya. Karena nggak bisa pergi ke rumah sakit. Dia cuma bilang dalam bahasa Batak, Tuhan, popasum madiriku tuho katanya. Amin. Oh iya, mamaku itu paling sering mengalami mujizat itu. Dia cerita sama saya kayak orang mendongeng gitu. Tahu nggak anakku saya? Begitu bapakmu meninggal dunia itu, sebenarnya aku pun udah bunuh diri, udah frustrasi, aku mau bunuh diri ya. Kau masih dalam kandungan. Kupikir gimana saya nanti ngeberesin anakku mau lahir. Yang ada pun nggak bisa aku beresin. Tambah lagi satu lagi nih. Ini laki apa perempuan ini yang karena 16 hari lagi kan baru saya lahir kan. Jadi kalau aku jalan ke sana kemari, sebenarnya aku suka banget jalan. Supaya aku jatuh, supaya aku mati. Loh, ngeri kali kau. Iyalah, baik Tuhan itu. Akhirnya aku bilang, itu dia. Tuhan, kasihanilah aku, ku serahkanlah diriku kepadamu. Asyiraham dia. Makanya kalau kalian tahu, nama cucu pertama, Jo Asi, rahmat Allah, Asi Nurhani di Batak, nah itu jadi simbol hidup saya. Semua yang saya miliki ini, bapaknya tidak ada, bisa masuk UI. Bapaknya tidak ada, bisa sekolah 10 tahun lebih di luar negeri. Bapaknya tidak ada, nah kita bisa bikin daftarnya banyak. Anaknya bisa 5, 5-5-nya masuk UI. Kata Ibu Dewi, itu mujizat dulu. Ya memang mujizat, mana pernah bilang nggak mujizat. Malah saya doain lagi, kalau bisa nanti si Joasi juga masuk UI. Si Hot Asi juga masuk UI. Supaya semua UI itu orang itu. Kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan nggak berkenan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, mengapa tidak dialami? Ini dia. Nah, ada puisi Juwita lah dulu dari Belanda ini. Baca dulu adikku saya. Masuk dia saya 59 ayat 1 dan 2. Nah, kalau si Juwita pasti baca ini senang dia karena dia udah ngalamin. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Itu dia. Kalau tidak ada masalah ini, kita siapkan diri kita maksimal. Wah, mujizat kau alami. Pak Herman yang ganteng itu mengalami mujizat. Si Daniel mengalami mujizat. Si Emma mengalami mujizat. Kalian menjadi misionari keluarga Allah di Belanda. Oh iya, saya sih doanya begitu. Pakai itu. Amin. Si Juwita dari sekolah minggu Kernolong Proskunei. Pakai menjadi keluarga Allah untuk memberkati seluruh orang. Bukan hanya di Hilversum, tapi juga di seluruh Belanda. Itu doa saya. Oh iya. Coba kalau nanti satu ketika si Emma dapat pendeta atau si Daniel jadi pendeta, jangan heran kau. Kalau Tuhan berkenan, apa yang nggak bisa? Jangan heran kau. Agak senyum kau kulihat, jangan heran. Ada lagu orang Batak kan? Molo Tuhan perhata saut, mandok hatana ikon saut. Saut, iya, ikon saut. Coba tanya dulu bapak. Nggak bisa lagi ditanya bapak ya. Nggak bisa. Tanya mama, pernah nggak mama berpikir anaknya akan di Belanda? Kau tanya dulu, udah pernah kau tanya? Enggak lah, kok nggak pernah terpikir. Nah itulah, coba. Tapi nggak pernah terpikir anaknya di Belanda, jalan-jalan dia di Belanda, makan keju Belanda. Di jalan raya pun kita bisa tidur di Belanda karena bersihnya. Luar biasa. Setiap berapa menit lewat itu penghisap debu itu.
Kalau di sini debu semua. Tapi ya di sini terjadi mukjizat. Di sini debu semua, kita makan di samping comberan, sehat semua. Nah, ini juga mukjizat kan? Ya. Nah, itu luar biasa lah Tuhan kita ini. Jadi mengapa tidak dialami? Ini dosa ini. Atau juga karena ini, ya, Mindo boleh baca lagi? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima. Kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wah, bacanya kayak ibu pendeta ya. Wah, kayak pendeta resort membacanya si Mindo tadi. Kau mendidik mata dan seburuk selalu roha begitu kan. Wah, suka saya cara bacanya. Nah, apa yang kita lihat di sini? Kamu tidak minta, nggak ngalamin mujizat karena kamu tidak minta. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Ini dia, tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tapi kamu tidak menerima karena kamu salah. Nah, kalau dilihat dari sini gimana? Apakah semua orang ngalamin mujizat? Ya enggak lah. Kalau nggak minta, nggak menerima. Atau minta tapi salah, ya nggak menerima juga. Coba kira-kira kesalahan kita sering di mana? Mungkin juga karena nggak minta. Sakit, langsung pergi ke dokter. Ada masalah, langsung pergi ke konselor. Apalagi? Ya, uang kita banyak di tabungan, kita mengandalkan tabungan kita. Padahal kita mau sedikit uang, mau banyak uang, andalkan hanya Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan subjek kehidupan kita. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahi. Demikian kata firman Tuhan. Mertua mabawa nama haposan tu Jehovah. Tuhan. Saya rindu, saya berdoa makin hari, makin minggu, makin bulan, makin tahun. Kita mengandalkan Tuhan, 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 Tuhan. Itu terus. Anak saya mau menikah ini tahun didoakan. Udah mundur-mundur terus dari Juni, Agustus, Oktober. Saya berkata nggak apa-apa, berserah kepada Tuhan. Let us learn how to follow Jesus. Itu dia. Mengikut Yesus keputusanku, itu lagu kita di sekolah minggu kan? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Nah itu dia. Jangan cari kawan. Kadang-kadang ada kawan, kadang-kadang tidak ada. Makanya dikatakan, tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Tetap ku ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Kalian kebayang. Waktu si Juwita dulu pertama-tama ke Belanda. Dia kan sendiri loh. Coba kalau suaminya nggak baik sama dia. Sebelum ada anaknya. Oh, kalau kalian dengar si Juwita ini curhat, pasti banyak ceritanya ini. Kalau kalian penulis puisi bisa dituliskan tuh. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berkati. Kau tidak sendiri, anakku, hambaku. Aku bersama kamu. Akhirnya apa? Ditambahin 2 lagi. Yang cantik dan yang ganteng. Wah, saya tahu ganteng dan cantik karena pernah ke rumah saya. Kan? Mudah-mudahan datang lagi dalam waktu dekat. Ya. Wah, ganteng orangnya. Kalian udah kenal belum? Om Robert udah pernah ketemu sama si Daniel sama si Emma belum? Juwita udah pernah belum? Om Robert? Belum ya? Belum, Engku. Belum. Siapa yang udah pernah di sini? Natalina pernah ketemu. Kami benar pernah kan Natalina kan ganteng dan cantik kan? Ganteng, orang bule Bu. Iya. Campuran. Iya. Oh, si Emma itu bukan orang bule itu Natalina. Si Emma itu Juwita banget itu. Kemarin itu saya lihat wajahnya umur keberapa itu. Ini mah Juwita ini sampai ada yang ngeresponin. Ini Juwita bule katanya. Juwita bule.
Juita mancung yang ku. Nah, ada yang meresponi di Facebooknya, ini juta bule katanya. Memang benar. Nah, tapi ini dia mujizat dialami oleh Ita ini. Makanya selalu saya bilang Ita, saya ingatkan, di keluargamu itu adalah gereja itu. 2-3 orang berkumpul dalam nama aku ada. Nah, kalian lebih dari 2, lebih dari 3 gereja, bangunlah iman di sana. Itu maksud Tuhan. Buktinya kamu makin lama makin muda, aku lihat kok. Iya, kelihatannya kan sondangnya. Kita ini muda ya kelihatannya. Ketahuan bukan di kampung ya. Kalau di kampung cepat tua itu. Coba dengan rumah. Orang-orang seusiamu pasti sudah tua. Ada rumah adat mereka ini dengan rumah. Nah, mengapa tidak dialami? Ya ini yang saya katakan tadi ya. Dosa, salah ajaran, menolak, meragukan, tidak memerlukan, tidak meminta.